Asy-Syarifi yang telah disampaikan oleh Kiai Muhsin Mu'jizat, dan kepada beliau terima kasih kami ucapkan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tibalah kita pada acara inti pada malam ini, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarramah Ibu Nyai Nafisah. Hadirin wal hadirat, tibalah kita pada acara inti pada malam ini, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarramah Ibu Nyai Nafisah, dan kepada beliau zamanan wa makanan alaikum tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pemuda itu yang semangat. Jadi pemuda letoi duluan, kapan suksesnya? Jadi pemuda yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratul Mukarram, para alim ulama, Hadratul Mukarram, para alim ulama, wabil khusus kepada Hadratus Syekh
Kiai Haji Muhsin Mu'jizat selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi yang sangat kami ta'zimkan dan kami hormati, Hadratus Syekh Kiai Haji Zainul Arifin Fahruddin, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabreh Bangkalan Madura yang sangat kami ta'zimkan dan kami hormati, kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhsin Alwi yang sangat kami ta'zimkan, kepada Kiai Haji Abdul Aziz yang sangat kami ta'zimkan, kepada Kiai Haji Hasib Syafi'i yang sangat kami ta'zimkan, kepada Kiai Haji Supandi yang sangat kami ta'zimkan, kepada Kiai Haji Darussalam yang sangat kami ta'zimkan, juga kepada rekan-rekan PCNO Bangka. PCNO Bangka, panjenengan adalah harapan generasi sekarang. Hadirnya jenengan mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi adik-adik di luar sana untuk bisa sampai dan juga mondok di Pondok Miftahul Huda Asy-Syarifi. Juga kepada Bapak Lurah, Bapak atau Ibu? Ibu Lurah Kelurahan Jelitik yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tidak lupa kepada para wali murid yang menjadi pensukses utama Pondok Miftahul Huda Asy-Syarifi. Mudah-mudahan hati jenengan dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan rizki jenengan diluaskan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan jenengan ditambah oleh Allah, sehingga bisa menyaksikan anak-anak yang dititipkan kepada Pondok Nurul Huda Asy-Syarifi menjadi anak yang soleh solihah. Amin Allahumma. Juga kepada santriwan santriwati yang hadir pada malam ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah curahkan ilmu yang manfaat, curahkan akhlak yang baik, menjadi ahli surga baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Tadi penghormatan, Masya Allah, banyak sekali kiai-kiai, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Ini menjadi bukti, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau membawa keberkahan dalam hidup kita, termasuk ilmu yang didapat oleh putra-putri kita yang ada di Pondok Miftahul Huda. Datangnya ulama itu menjadi isyarah bahwa santriwati yang sudah diwisuda ataupun naik kelas mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat. Karena datangnya beliau ini menjadi doa untuk kita semuanya. Jadi kalau ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya, lancang saya ini perempuan kok ada di atas pegang mic, pidatuin lagi. Jadi mohon maaf kepada semua yang hadir. Duduknya saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Kalau kita lihat
Tahun berganti tahun berarti umurnya berkurang. Tahun berganti tahun umurnya berkurang. Seneng apa enggak? Sebenarnya kita ini setiap tahun tidak menghadapi ulang tahun yang bahagia, tapi menghadapi dekatnya ajal yang akan datang. Setiap hari kita ini dilihat oleh malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Pencabut nyawa. Dilihat satu hari dilihat oleh malaikat Israel berapa kali? 70 kali. Berapa? 70 kali. Berarti dalam satu hari setiap 21 menit kita dilihat oleh malaikat Israel. Jo, senyamana Jupri, Jupri. Oh, pas abejo. Pas sholat Jupri, pas bagus. Dilihat lagi 21 menit lagi. Dilihat Jupri ngapain Jupri? Oh, tidur. Dilihat lagi Jupri waktu sekolah ngapain? Oh, bolos. Setiap hari tidak hanya pengurus yang ngawasi, tapi malaikat Israel setiap 21 menit ngawasi kita. Jadi bagaimana amal kita? Kita ini dididik oleh para guru, ya. Tadi saya lihat, masya Allah, yang juara bintang pelajar sama bintang tauladan, masya Allah, ada di depan, dikasih hadiah semuanya, sampai gurunya ngasih hadiah. Yang memberi ilmu, yang bisa, anak ini bisa dikatakan santri tauladan dan bintang pelajar itu karena guru. Tapi guru juga memberikan hadiah, masya Allah. Mulianya luar biasa. Jadi ketika kita sudah dididik di dalam pondok pesantren, kita maju ingin menjadi orang yang sukses. Jadi sukses itu ada beberapa penunjang. Apa penunjang itu? Sukses itu ada beberapa penunjang menuju sukses. Apa? Yang pertama, birrul walidain. Mau nggak mau sama orang tua, kunci sukses ada pada doa orang tua. Panjenengan mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pengusaha, mau jadi pengacara, mau jadi perawat, kunci sukses nyampe kepada cita-cita kalian adalah birrul walidain. Apa birrul walidain itu, Neng? Yang pertama, birrul walidain itu kalau sampean mau keluar rumah minta izin sama orang tua. Ma, Pa, saya mau keluar. Sekarang saya ada ujian, mohon doakan saya. Dicium tangannya, masya Allah. Kalau nyium yang tepat, cium tangannya, Ma, saya mau berangkat ya ujian. Oh iya nak, dicium, diambil tangannya, plek, ke keningnya. Salaman yang benar kepada orang tua
kepada guru diambil tangannya, jangan ditarik ke atas. Kalau bisa wajah kita yang menghampiri tangannya. Seberapa rendah orang tua meletakkan tangannya, disitulah kita mendekatkan kepala kita kepada tangan, bukan tangannya yang ditarik ke atas. Jadi ibu kita tidur, kita ambil. Seberapa pendeknya tangan ibu kita, sebegitulah kita harus menghampirkan kepala kita ke tangan beliau. Gak boleh ditarik, teng, begitu ke kening. Diambil, habis itu dicium. Jadi dibalik. Itu salaman yang benar. Jadi nanti ketika mau keluar izin ke orang tua, assalamualaikum Pak, Ma, cium tangan, dihampiri tangannya, habis itu dicium. Apa ini? Belakang telapak tangan, belakang telapak tangan. Itu yang pertama, izin. Monggo orang tuanya ujian gak izin. Kedoi dadar guling, masya Allah, dikit-dikit WA. Yang aku mau ujian nih, doain ya. Kenapa dia baik sama kamu? Karena doi dadar guling baik sama kamu ada maunya. Iya. Jadi kalau ke orang tua baik, kalau ke doi baik, orang tua harus lebih baik lagi. Doi baik ada maunya, kamu bela-belain. Orang tua ikhlas tulus, kamu hidup dari kecil, kuota dibelikan orang tua. Apa kuota dibelikan dadar guling? Paling dibelikan cuma setahun 2 kali. Selanjutnya orang tua semua, ayo dicium tangannya, dicucuk, dihampirkan kepalanya ke tangannya, minta ridho doa orang tua, karena doa orang tua kunci suksesnya santri menuju masa depan yang cerah. Masya Allah. Makanya beruntung kalau orang tuanya masih ada apa-apa tinggal nangis, ada yang ngelus, Masya Allah, ada yang mayungin kita. Kalau tidak ada orang tua, kemana kita mau mengeluh? Tidak ada. Beruntung ada orang tua, jangan kau kecewakan. Dadar guling ada maunya. Oh, kemanapun kamu pergi, akan ku kejar. Gunung ku daki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati, masjid dilewati, masjid saja dicampakkan, apalagi dirimu. Jadi ya, Masya Allah ya, kalau masa-masa muda ini, kalau sudah cintrong-cintrongnya itu luar biasa. Kalau sudah permainan cinta masa muda ini, Masya Allah. Tapi saya ingatkan, dadar guling itu tidak pernah bisa mengalahkan doa terkabulnya orang tua kalian. Suksesnya kalian, bahagianya kalian di masa depan ada di tangan kedua orang tua. Jangan engkau tinggalkan selagi mereka ada. Sayangi, cintai, hormati. Jangan engkau campakkan dengan kata-kata yang kasar. Tanya kepada orang tua, Pak, Ma, apa sih yang membuat hatimu itu terluka? Pasti mereka akan menjawab, nah, perkataan kasar anak yang membuat orang tua terluka. Orang tua hamil, Masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Dulu
saya hamil anak kedua, ya, sakit gigi terus. 3 bulan sakit gigi terus. Masya Allah, habis sakit gigi gatel-gatel. 3 bulan sakit gigi, 2 bulannya gatel-gatel. Habis gatel-gatel ada lagi apa? Geringging. Apa geringging itu? Kesemutan. Kesemutan gak berhenti-berhenti, Masya Allah. Jadi perjuangan hamil ini luar biasa. Jangan sampai perjuangan-perjuangan itu kita sia-siakan, kita sakiti dengan perkataan kasar. Jupri boleh. Nisa, apa sih? Barusan minta digorengkan ikan. Sudah digorengkan ikan masih manggil lagi. Nisa, apa? Aduh, oh, Nisa, nak sini nak. Sampai 5 kali 10 kali nggak datang, ribut apa? Masya Allah. Jangan engkau duakan orang tua dengan sosial media, karena mereka itu kunci sukses kita di masa depan. Yang membuat sakit orang tua itu ketika dibentak oleh seorang anak. Apa sih, Mak? Sampean ini dari tadi minta tolong terus. Oh, udah kan tadi digorengkan ikan, sekarang mau ngapain? Mau ngapain sih? Capek aku dari tadi disuruh-suruh tok. No, jangan. Semakin orang tuamu ikhlas, ridho, perasaannya tenang, bahagia dengan kamu, sikapmu, perilakumu kepada orang tua, sebesar itu Allah akan membuka pintu kesuksesan untukmu. Sesakit apa hati orang tua atas perilaku dan ucapanmu, maka sesulit itu engkau akan mencapai masa depan yang cerah. Ingat, kunci sukses bahagiamu ada di kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, guru. Jangan pernah engkau kecewakan guru. Jangan pernah ngusilin guru, apalagi bully. Gurunya lagi ngantuk, tidur di kelas, di video habis itu di story, bapak lagi tidur di kelas. Diusilin gurunya, jangan. Guru dihormati, karena dengan ilmunya kita bisa menjadi orang yang berakhlak. Orang cantik, ganteng tanpa akhlak apa artinya? Duh, itu loh ya Allah, Sulaiman itu orangnya memang nggak terlalu ganteng, manis, ya tinggi nggak terlalu tinggi, tapi masya Allah belum nyampe dari sana sudah membungkuk, masya Allah, akhlaknya luar biasa. Jadi ketika kita dipandang baik oleh orang karena kita memiliki akhlak yang baik. Dari siapa kita dapatkan ilmu itu? Dari guru. Makanya jangan pernah engkau ngusilin guru, jangan pernah ngerasanin guru. Guru itu kata orang Jawa digugu dan ditiru. Digugu, dihormati, dimuliakan. Kenapa? Karena dengan husnudzon kita, karena dengan baiknya kita menghadapi guru akan menjadikan ilmu yang tadinya kita tidak paham difahamkan oleh Allah. Duh, aku banyak hafalan ini.
hafalanku nggak hafal-hafal lagu ya apa ini, cuman 5 bait nggak hafal-hafal. Kenapa? Mungkin ada guru yang tersakiti. Minta maaf sama guru. Dengan baiknya kita kepada guru, insya Allah semua yang sulit dalam memahami pelajaran difahamkan oleh Allah. Kunci sukses ada 2. Yang pertama apa? Birrul walidain, baiki orang tua, jangan engkau kasari. Yang kedua, guru, hormati guru, berbaik sangka kepada guru, minta doa kepada guru, karena guru itulah kita bisa mengerti ilmu dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan sedikitnya untaian apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi penyemangat untuk adik-adik bahwa kunci sukses itu ada di depan kita dan bersama kita. Siapa? Orang tua dan guru. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang ada di sini di Pondok Pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi menjadi semangat pulang berkata yang baik, Mak, Pak, maafkan aku. Saya minta maaf, saya banyak salahnya. Begitu juga para jombloan, kalau mau dapat jodoh yang baik, salah satu kunci dapat jodoh yang baik itu minta maaf sama orang tua. Apa ya? Jodohku kok gak datang-datang ya? Lama saya, udah umur 30 tahun. Kenapa gak datang-datang? Minta maaf sama orang tua. Karena kalau sudah orang tua itu memaafkan, kunci kebaikan itu datang dengan sendirinya. Termasuk dapat jodoh yang baik dan segera. Kuncinya apa? Minta maaf sama orang tua. Yang kedua, guru. Mudah-mudahan kita menjadi semangat belajar, menjadi penerus bangsa yang bisa membahagiakan bangsa dan kedua orang tua juga agama kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ini yang bisa kita jadikan pegangan sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita bersama. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat, acara selanjutnya ialah Syaraful Anam bil Qiyam, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhsin Mu'jizat dan diiringi oleh Jam'iyah Hadrah Anwarul Mustafa, dan kepada beliau zamanan wa makanan alaikum tafaddal mashkura. Dan kepada semua para kiai, pengasuh pondok pesantren dan para asatid dan juga PCNU Kabupaten Bangka untuk menemani ke atas panggung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi فحين قرب عنوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت هنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نور
مسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرة توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قصر الله له من الشرف بالمسقط الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Hadirin wal hadirat, demikianlah adanya Syaraful Anam bil Qiyam yang dipimpin oleh Kiai Muhsin Mu'jizat. Semoga dengan barakah Syaraful Anam barusan kita semua bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi Kiai Haji Muhsin Mu'jizat. Alhamdulillah, sudah sejak lama saya merindukan suara merdu beliau. Setelah sekian lama, alhamdulillah barusan Syaraful Anam dilantunkan dengan merdu oleh beliau. Kerinduan saya sedikit terobati, alhamdulillah. Juga hadir di tengah-tengah kita Kiai Muhsin Alwi, asal dari Pasuruan, satu kota dengan istri saya Ning Nafisah Barratut Taqiyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir di dalam kesempatan malam yang berkah dan khidmah ini Kiai Abdul Aziz, Kiai Hasib, Kiai Khairuman, Kiai Supandi, dan seluruh para asatidz, ustazat, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi, segenap tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, sempat, sehat. Dua nikmah inilah sehingga Allah takdirkan kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka haflatul imtihan wal ikhtibar Pondok Pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para santriwan santriwati yang menimba ilmu di pondok pesantren ini, Allah jadikan ilmunya barakah, manfaat. Allah jadikan ilmunya menjadi sebab hidayah dan petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Syarat mendapatkan ilmu manfaat barakah itu dengan khidmah. Al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah. Kalau santri ingin pintar, gampang, tinggal belajar, tekun, jadilah santri yang pintar, alim, tapi ilmunya belum tentu manfaat barakah. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang barakah? Bil khidmah, dengan khidmah, melayani guru, khidmah kepada guru, itu yang pertama. Yang kedua, ta'zim kepada guru. Yang ketiga, taat kepada seluruh perintah guru kita. Apa? Yang pertama khidmah. Santri dulu itu lebih banyak khidmahnya daripada ngajinya. Santri sekarang banyak ngajinya, kurang khidmah, sehingga keluar dari pesantren menjadi santri yang pintar, tapi ilmunya tidak tidak berkah, ilmunya tidak manfaat.
Yang kedua, ta'zim, memuliakan dan ta'zim kepada guru. Dan yang ketiga, taat kepada seluruh perintah guru kita. Maka mudah-mudahan kita doakan santriwan, santriwati, Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Abbas menjelaskan tentang derajat santri, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang jauh di atas orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak Allah berikan ilmu. Yarfa'illahu ta'ala al-ulama yaumal qiyamah 'alal mu'minina bi 700 darajah. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka utul ilm, para santriwan santriwati, orang-orang yang Allah anugerahi ilmu, orang-orang santri yang Allah berikan ilmu agama. Allah angkat kelak derajatnya bisa 700 darajah, dengan selisih 700 derajat alal mukminin, jika dibandingkan derajatnya dengan orang-orang mukmin. Ma bainad darajatain, jarak antara dua derajat 700 derajat selisihnya. Jarak antara dua derajat masafatu 500 am, jarak perjalanan selama 500 tahun. Itu ma bainad darajatain. Apa untungnya memiliki sekian banyak derajat, 700 derajat di atas orang-orang mukmin? Kelak orang yang masuk surga, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan penduduk surga, amin ya rabbal. Orang yang masuk ke dalam surga itu manzilahnya berbeda-beda, karena surga itu berlapis, bertingkat. Yang paling tinggi surga Firdaus, paling tinggi al-wasilah, dan tidak ada yang menempatinya kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yatazawarun, orang yang masuk surga ada tingkatannya, ada yang di bawah manzilahnya, ada yang di atas, ada yang di tengah. Nah, derajat itulah yang menjadikan seseorang dekat manzilahnya dengan tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga, karena Nabi berada di Al-Firdaus, tingkatan surga yang paling tinggi. Di dunia kita, kalau rumah kita dekat dengan rumah para ulama, para kiai, dekat rumah kita dengan Kiai Muhsin Mukjizat, betapa bangganya, betapa bahagianya, betapa senangnya kita dekat dengan orang-orang saleh, dengan ahli ilm. Bagaimana ketika di surga, manzilah tempat kita dekat dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dicapai dengan apa? Menjadi santri utul ilm. Yarfa'illah al-ulama yaumal qiyamah alal mu'minin bi 700 darajah, 700 derajat. 2 derajat perjalanan 500 tahun. Betapa tingginya derajat yang Allah berikan kepada kalian para santriwan santriwati. Maka jadilah santri. Niatnya apa? Agar mendapatkan derajat kelak di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang masuk ke dalam majlis ilmu itu sama halnya dengan orang yang masuk ke taman dari beberapa taman surga yang ada di bumi.
Malam ini Allah Subhanahu wa taala kita takdirkan untuk duduk bersama di taman-taman surga sebelum kita meninggal dunia. Maka harapan besar mudah-mudahan kelak kita sungguh benar-benar Allah takdirkan menjadi penduduk surga, duduk di taman-taman surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Raudhah min riyadil jannah, taman dari beberapa taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juk tojuk santai bayi sengaji. Para rabu pada mulja, ilmu itu adalah warisan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan agung baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mewariskan kepada umatnya dunia. Nabi tidak mewariskan jabatan, tapi yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad kepada kita umatnya adalah ilmu agama. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Seluruh para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tidak mewariskan dunia. Wa innama warrathul ilm, namun warisan baginda Nabi besar Muhammad adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mendapatkannya sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang amat berharga. Maka beruntunglah kalian menjadi santriwan, santriwati. Kalian adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pencari menimba ilmu di pondok pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi. Tak kapi nak kanak kak dintu bisa mondok, kadang pernah ring tuana tak mampu, ring tuana mampu nah kadang tak pernah. Melarat jengajah orang sepuh. Maka tatkala kalian berada di pondok pesantren, bersyukurlah. Nikmah terbesar menjadi santri. Tinggal luruskan niat semata-mata mencari ridho, menghilangkan kebodohan, dan ketika ada yang membutuhkan, maka berikanlah ilmu itu. Jangan disimpan. Jangan pelit dengan ilmu. Man katamal ilm, barang siapa yang pelit dengan ilmu, aljamahullahu bilijamin min nar, kelak akan ia diikat dengan kendali daripada api neraka. Nggak boleh pelit, karena ketika ilmu itu diberikan tidak berkurang. Kalau uang 10.000, 5.000 dikasih tinggal 5.000. Tapi kalau ilmu semakin diberikan semakin bertambah. Uang harus ditaruh di berangkas, di dompet, dijaga supaya tidak dicuri. Tapi ilmu tidak ada berangkasnya. Al-ilm fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dada para ulama. Siapa yang mampu mencuri ilmu di dada para ulama? Nggak ada. Maka ilmu itu adalah al-matlub li dzatihi wa li ghairihi. Kata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, santri itu talib, pencari. Pencari apa? Pencari ilmu. Kalau santri talib, ilmu yang dicari berarti ilmunya matlub, sesuatu yang dicari. Kalian para santri di pondok pesantren mencari ilmu, ilmu matlub. Makanya dhalatul mu'min. Jadi barang hilangnya orang mukmin itu adalah hikmah ilmu. Dimanapun
kita mendapatkannya, maka harus kita mengambilnya, dan tempatnya adalah pondok pesantren. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah satu ketika salah satu sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala an, masuk ke sebuah pasar, lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala an mengatakan kepada orang yang ada di pasar, "Wahai kalian yang ada di pasar yang sedang sibuk nawar jualan di pasar, tahukah kalian sekarang warisan baginda Nabi besar Muhammad sedang diberikan di masjid?" Akhirnya seluruh orang-orang yang ada di pasar beranjak dan menuju kepada masjid. Masuk ke dalam masjid, mereka mengira bahwa warisan baginda Nabi besar Muhammad adalah dunia, uang, dinar, dirham. Akhirnya dilihat di pojok masjid ada orang yang mengaji, ada orang yang sholat, ada yang zikir, ada yang membentuk hilakul ilm. Tanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala, mana warisan Nabi Muhammad? Mana warisan baginda Nabi besar Muhammad? Katanya ada di masjid. Kami datang seluruh orang-orang di pasar ke masjid, kami tidak melihat ada uang yang diberikan di dalam masjid. Hanya orang yang mengaji, sholat, belajar tentang ilmu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an? Itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mengaji, salat, zikir. Itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad yang harus kita jaga, apalagi di daerah yang tidak banyak para ulama, pondok pesantren. Mudah-mudahan tempat ini Allah jaga hingga hari kiamat. Amin ya rabbal. Menjadi tempat yang ma'muran bil ilmi wal ibadah, senantiasa diramaikan dengan ilmu dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini masjid baru ya, anyar 6 tahun 6 tahun lebih, 7 tahun. Al-masajid buyutullahi fil ard. Jadi masjid ini ibarat buyutullah, rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Bukan rumahnya Kiai Muhsin Mukjizat, bukan. Kalau rumahnya beliau ini, ya ini Kiai. Ya, kecil. Ngalah beliau, ngalah sini kayak ini. Masjid di Prajuh luar biasa. Mun roman rajan di masjid tak terima gul. Pokong telema kiai tak oleh gentengan di masjid. Masjid pondok pesantren celingakin. Gentengan pondok di masjid itu dicompong. Ikhlas berarti beliau. Amin ya rabbal alamin. Buyutullah fil ard, rumah-rumah Allah yang Allah bangun di muka bumi. Rumah Allah, apakah Allah berada di masjid? Tidak. Baitullah, rumah Allah di mana? Di Makkatul Mukarramah. Apakah Allah berada di Baitullah? Tidak. Maka idhafah, menyandarkan bait rumah kepada Allah, itu adalah sebuah kemuliaan. Baitullah, rumah, ini rumah. Di luar rumah. Tapi ini berbeda dengan rumah yang di luar. Ini mulia karena rumahnya pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi Kiai Muhsin Mukjizat. Beda ketika dikatakan ini rumahnya ulama, ini rumahnya ahlil ilm,
bagaimana dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, buyutullahi fil ard. Makanya mudah kalau minta bantuan masjid, proposal, mudah karena rumahnya Allah yang akan membantu. Mana kawai proposal romana kiai nah melarat. Melarat. Mohon romana Allah gampang. Allah sak bentuk, mangkan langsung dadi. Lambak kula kan ada. Alhamdulillah. Buyutullahi fil ard tudhi'u li ahli sama. Ini masjid ini. Masjid walaupun masih belum jadi secara sempurna, tudhi'u li ahli sama. Di langit itu ada malaikat, ada roh-roh para malaikat, ada roh-roh para salihin. Tudhi'u li ahli sama. Ini masjid ini memancar ke langit, dilihat oleh malaikat. Oh, ibu-ibu masjid tera. Walaupun tidak lampu nah. Kenapa sih bisa metera? Ibadah dan pula ajunan si ibadah dalam masjid. Kama tudhi'un nujum li ahli al-ard. Lam sebagaimana kita melihat bintang yang ada di atas langit. Ini kalau malam kita lihat ke atas langit ada bintang-bintang yang bersinar. Malaikat ketika melihat ke bumi, bintangnya itu adalah masjid-masjid. Maka ketika satu daerah tidak ada masjidnya, gelap. Walaupun banyak lampunya. Cang malaikat tuh cek peteng ngeti seru. Tak ada pondok, tak ada masjid, tak ada madrasah, tak ada orang ngaji, peteng. Maka cek berarti di sesepak peteng. Ini kesemetera. Tisah, ini kesemaan tisah. Pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, masjid, jaga dengan baik. Karena Kak Dinto sih bisa selamat daerah Kak Dinto selama orang ki lebur ibadah ngaji ilmu ipun ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buyutullahi fil ard. Man bana masjidan walau kamifhasih hasah. Barang siapa yang membangun masjid walau kamifhasih qatah, walaupun sebesar mifhasi qatah itu sangkarnya burung qatah. Burung qatah itu burung kecil. Kecil burung itu. Otomatis sangkarnya juga kecil. Ini kinayah orang yang membangun atau membantu masjid sekecil apapun dia, maka kelak akan Allah bangunkan istana di sorga. Nyumpeng tehel 30 cm, 40 cm. Lebu manuk kotoh itu tidak sampai 30 cm. Lalu bagaimana dengan membantu melaki semen alako ku aku dia bisa selamat orang gelap lebat nang tateh siratal mustaqim sampai nuju dak surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu masjid, pondok pesantren, madrasah. Ada santri yang menimba belajar ilmu agama. Tapi ingat, usahakan ilmu kalian menjadi ilmu yang manfaat, barakah. Karena santri yang memiliki ilmu yang manfaat, barakah, akan membentuk jati diri, akhlak dan adab yang baik. Ibnu Mubarak pernah berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Aku sedikit adab, akhlak, jauh lebih aku butuhkan daripada banyaknya ilmu. Buat apa ilmunya banyak tapi tidak punya akhlak? Jadi yang dikatakan ilmu yang manfaat itu adalah yang diamalkan. Kalau santri punya ilmu 100%, yang diamalkan 60%, maka ilmu
ilmunya itu sejatinya 60% yang diamalkan. Yang tidak diamalkan bukan ilmu. 100% maklumat yang dihafal, yang diketahuinya, tapi yang diamalkan 30%, yang manfaat 30%. Maka sejatinya dia memiliki ilmu yang 30% itu. Selebihnya bukan ilmu. Apa? Bisa man talabal ilm li arba'ah. Barang siapa yang menuntut ilmu karena 4 hal. Li talabid dunia, karena dunia, li yubahi bihil ulama, untuk membanggakan di hadapan para ulama, li yumari bihis sufaha, untuk mendebati orang-orang yang bodoh. Salah, niatnya yang salah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Penuntut ilmu, pencari ilmu, tapi karena niatnya salah, ilmunya bisa masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Maka luruskan niat di dalam mencari ilmu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita mendapatkan anak yang berilmu, yang pintar, baru nyampe di pesantren? Disimpan, setiap ada surat dari wali santri disimpan. Nah, beberapa santri dari Indonesia yang orang tuanya menulis surat itu disimpan. Setelah 1 tahun dibuka, dipanggil satu persatu. Ini surat kamu dari ibu kamu, dibuka, dibaca, baca. Apa isi suratnya? Seluruh apa yang ada di dalam surat itu dia hafal. Coba ulangi, diulangi. Orang tua bangun rumah, tetangga ada yang meninggal dunia, ibu hamil, membaca surat ibumu, tidak tahu wahai guru. Tapi ummik, karena hatimu senantiasa bersambung. Ya. Ini kunci yang pertama. Ittisal bi sahibir risalah. Memiliki hati yang ittisal, tersambung dengan sahibir risalah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Banyak membaca salawat. Aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum salah. Selain memudahkan hafalan kita tentang ilmu, kelak umat yang paling dekat manzilahnya, makamnya dengan baginda Nabi besar Muhammad adalah mereka yang paling banyak bacaan salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersambung hatinya, al-ittisal bisahibir risalah. Sambungkan hati kita dengan sahibir risalah. Maka ketika mahalul qiyam, usahakan kita menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita ketika mahalul qiyam membaca salawat kita meneteskan air mata? Paling yang ada peluang. Mutabakin adik masalah bisa nangis muntah salawat, tidak nangis. Kota bukan acting tentang isutik, wah nangis. Coba itu usaha supaya hati kita ittisal bisahibir risalah. Usahakan. Nangis itu ada 2 kata para ulama. Yang pertama, nangis karena takut akan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nangis ingat dosa, takut neraka, nangis. Nangis karena takut. Yang kedua, nangis karena bahagia, karena rindu. Ya, saking rindunya meneteskan air mata. Kata para ulama, air mata, tangisan karena takut itu panas, sedangkan tangisan karena rindu itu dingin. Tangisan yang pertama, bukaul khauf, tangisan karena rasa takut kepada Allah,
Itu yang pertama. Yang kedua, menangislah karena kerinduan kita ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Usahakan setiap hari kita membaca istighfar 70 hingga 100 kali. Inni la astaghfiru ilallah fil yaumi akthar min 70 marrah wa fi riwayah akthar min 100 marrah. Jadi baginda Nabi besar Muhammad itu setiap hari tidak kurang istighfarnya 70 hingga 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Usahakan kita menangis ketika kita membaca istighfar kepada Allah. Itu bukaul khauf. Pernahkah kita menangis karena istighfar kita? Jarang. Yang kedua, bukaul hub. Tangisan cinta. Tangisan bukaul ishq, tangisan rindu. Kapan itu? Ketika membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukaul khauf enggak pernah. Bukaul hub tidak pernah. Mon hubda manusia baru nangis. Mon hubda kanjeng Nabi tak pernah nangis. Wah terus sama aku waktu mondok ya. Itu mudah ketika mahalul qiyam membaca salawat tidak terasa meneteskan air mata. Ungkuan lambat. Sallallahu ala Muhammad, nangis. Keempat, harus ittisal bisahibir risalah. Perbanyak membaca salawat. Latih untuk meneteskan air mata setiap kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah anak-anaknya akan Allah mudahkan di dalam mencari ilmu. Hafalannya akan mudah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk ibu yang punya anak kecil ya. Punya anak kecil baru lahir. Ini masih terus pengajiannya? Terus? Abid keluh? Terus? Mau nabit keluh toronan kok. Terus? Yang punya anak kecil jadi akikah itu rambut yang pertama tumbuh di kepala anak, bahu inda halqi sya'ri raksih, hewan yang disembelih tatkala rambutnya dicukur untuk akikah. Jadi yang pertama itu namanya rambut yang pertama tumbuh. Yang kedua nama dari hewan yang disembelih ketika potong rambut. Ala kulli hal, akikah itu sunnah muakkad, khitabnya kepada orang tuanya dari lahir hingga 60 hari. Dari lahir hingga 60 hari. Setelah itu tidak muakkad sampai tamyiz. Setelah melewati tamyiz tidak akikah, maka kewajiban orang tua lepas dan berpindah kepada anaknya. Apa faedah daripada akikah? Kullu gulamin murtahanun ala aqiqatih. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir itu murtahanun, digadaikan dengan akikahnya. Apa artinya? Anak kecil ketika dia meninggal dunia, maka kelak dia akan masuk surga tanpa hisab, karena tidak punya sholat, tidak punya dosa. Nah, anak kecil yang masuk surga meninggal dunia sebelum tamyiz, kelak dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya celaka, jadi anak yang sudah diakikahi kelak akan bisa
mensyafaati kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu tidak selamat berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diakikai, maka anak itu kata para ulama sulit untuk memberikan syafaat kepada kedua orang. 2 kambing. Akikah itu yang pertama. Dan yang sunnah setelah 7 hari dari kelahirannya. Berapa hari? 7 hari dari kelahirannya. Kata para ulama, kalau ingin punya anak yang pintar, yang alim, setiap hari Rebu itu rambut anak itu digundul. Kapan? Setiap hari Rebu. Jadi kalau punya anak setiap hari Rebu digundul. Setiap hari Rebu digundul sampai 40 hari. Jadi lebih 1 bulan. Insya Allah anaknya akan tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang pandai. Setiap hari Rebu digundul anaknya, bukan bapaknya. Yang ketiga, kalau ingin punya anak yang alim, yang pintar, itu min adatis salaf, kebiasaan daripada ulama-ulama salaf kita. Kebaikan al khair kullu fi ittiba'is salaf. Jadi kebaikan seluruhnya itu adalah mengikuti ulama salaf kita. Nah, min adatihim, termasuk kebiasaan mereka adalah apa? Hamlu auladihimus sigar ila majlisil kibar. Hamlu auladihim sigar, membawa anak-anak mereka yang masih kecil, dibawa. Kalau punya anak 7 tahun, 5 tahun, kepek cangring maturana, ila majlisil kibar, dibawa kepada majlis para ulama-ulama besar. Ekabai bis-cabisan ke para guru, para kiai. Anang sekikene isambih, beda pengajian isambih. Pesemak ada ulama, pesemak ada guru, insyaallah anang pentar ku aku mun tua. Hamlu auladihimus sigar ila majlisil kibar. Kalau punya anak kecil, sering-seringlah dibawa ke majlis-majlis taklim. Akaja tak apa-apa. Barokah majlis, insyaallah tombu tetinakan sepenter sealim. Maka yang pertama apa? Al-ittisal bi sahibir risalah. Usahakan hati kedua orang tuanya memiliki ketersambungan yang kuat dengan sahibir risalah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan sampai terlambat ketika punya anak. Setiap hari Rebu sampai 40 hari diapain? Digundul anaknya, bukan bapaknya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Dibawa ke majelis-majelis dibawa untuk suan ke para ulama, para guru-guru. Insya Allah anak itu akan tumbuh besar menjadi anak yang alim, yang pintar, yang kelak akan membanggakan hati kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekecek dari tanku lagi furuh, sekonik dari tanku lagi furuh, apa kita manfaat barakah khusus sudah kepada santri laki, santri bini Nurul Huda Asy-Syarifi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin, hifdzal mursalin, fahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zainul Arifin Fakhruddin
Semoga apa yang tersimpan dalam pesan-pesan ritual barusan dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita guna menuju seorang hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Dan kami selaku pembawa acara, bila mana terdapat khilaf dalam ucapan maupun perbuatan, maka sudi kiranya untuk memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, Wabillahi taufiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cara imtihan dari 1 sampai ke 6 telah selesai. Kita akan bertemu lagi yang lokasinya di bulan suci Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad di tahun ini. Insya Allah akan dilaksanakan. Dan kami informasikan kepada hadirin dan hadirat, kepada bapak-bapak, jika ingin sowan kepada beliau Kiai Zainul Arifin Fakhruddin, kami persilakan di samping panggung. Dan juga kepada ibu-ibu yang ingin berkenan sowan kepada Ibu Nyai Hagna Nafisa, kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah menonton, karena ini adalah episode terakhir